landasan kebenaran Allah dan Rasul tanpa pertolongan makhluk. Nanti kalau dia wafat dibunuh, ada lagi yang baru. Dia wafat lagi, ada lagi yang baru. Saya punya buku tebal 3000 halaman karangan Dr. Haikal dari Mesir. Judulnya cuma satu, Umar bin Khattab. Sejak saya masuk Islam, saya baca buku itu. Bahkan saya ngomong sama buku itu, "Hei buku, melihat dari latar belakang Umar, kayaknya buku masuklah ke dalam jiwa saya, jiwa Umar. Biar ku tegakkan agama ini sampai titik darah penghabisan." Allahu Akbar. Itu yang merasuk jiwa saya. Bilang sama buku, bilang sama Al-Quran. Al-Quran masuk dalam jiwa saya, biar saya jadi berani. Jangan tunggu dibisiki orang. Sama dengan Pak Jokowi dan Pak Maruf, karena terlalu banyak dengar bisikan orang, begini jadinya. Padahal dia berdua ini nggak tahu apa. Jangan serang ke Pak Jokowi, salah antum. Antum akan terjebak dalam lingkar penjara politik. Ini tuh permainan yang salah selama ini. Jangan serang dia. Dia mau tidak mau tetap presiden. Ada dulu yang kemarin 6 bulan lalu itu banser obrak-abrik sekolah madrasah. Ada sekolah, ada madrasah di Jawa yang dihentikan oleh banser. Ibu bapak jangan langsung salahkan banser. Saya baru lihat videonya. Kenapa? Karena foto Jokowi memang dicoret-coret oleh si guru ini. Nah, siapa yang mengadu domba? Jadi jangan dulu soal Pak Menteri yang baru diganti. Siapa yang kemarin yang suka-suka sebelum Yakut? Orang kalian, orang itu. Lepas dari setan, iblis lagi yang datang. Itu kan individu. Sama dengan politik di zaman sekarang. Beberapa jenderal di pusat semua terseret-seret. Jangan mau jenderal polisi, jenderal tentara, nggak ada urusan dengan tentara dan polisi yang ada di Pekanbaru. Sadar itu. Jangan mau kita diadu domba. Kalau mau berkelahi di medan perang, jangan berkelahi di medan aman. Itu. Kalau orang mengatakan Islam teroris, tunjukkan kita bukan teroris. Islam bukan agama teroris. Orang yang memperalat agama Islam, siapa yang melakukan tindakan teroris wajib untuk ditindak secara pidana. Michael Quinn, orang Amerika, Natal kemarin 25 Desember tahun 2020 kemarin membombardir gereja di Amerika. Banyak sekali, ratusan yang tewas. Beritanya tidak sampai ke Metro TV. Beritanya tidak sampai ke TV One. Beritanya tidak sampai ke TV nasional. Andaikan ini kalau yang melakukan orang Islam, innalillahi. Sampai di YouTube pun dikirim-kirim. Nih orang Islam, nih orang Islam. Semakin kuat kalian menyerang Islam dan semakin umat Rasulullah tidak melawan, insya Allah antum akan tumbang. Kita jangan lawan juga. Karena Pak Jokowi dan Pak Maruf juga adalah orang Islam. Saya baru temui hadisnya. Kata Rasulullah, biarpun dia pemimpin zalim, kalau dia masih sholat, jangan. Nah, selama ini saya brutal sekali, kencang betul saya hantam di dua rajali. Ya, ini kesalahan kita juga. Kita yang pilih mereka. Ini kali kan mereka tidak dipilih lagi. Siapapun presiden sekarang atau nanti, insya Allah tetap kita dengar. Tentara polisi di luar sana, apa yang Pak Jokowi dan Pak Maruf bilang, mereka dengar. Beda nanti 2024, Pak Gatot dan Pak Anies, mereka juga dengar. Amin ya Rabbal. Lambat sekali ini. Saya bilang Pak Gatot dan Pak Anies lambat dihabiskan. Innalillahi, makanya kalah terus kita. Ulang-ulang saya ulang. Siapapun presidennya sekarang ini, Jokowi dan Maruf, polisi dan tentara tetap dengar. Karena panglima tertinggi polisi dan tentara adalah nanti di kemudian 2024 ke sana Anies dan Gatot. Cuma terpaksa ini. Pak Gatot presiden, Pak Anies Baswedan wakil. Polisi tentara juga dengar. Ini bola berputar. Nah, saling mengampuni, saling menyayangi, jangan menyakiti. Ini kalau jadi dokter, nggak ada dokter orang datang berobat. Aduh, di mana nak sakitnya? Nggak, dokter nggak begitu. Pak Kades lupa waktu saya sakit di bawah lambung sini.
datang ke rumah sakit. Mana Ustaz? Mana Ustaz? Aduh, dok, pelan-pelan sedikit lah dok. Nggak ada dokter itu main halus begitu. Ada pernah dokter main halus? Gembung ini Ustaz, tapi pukulnya keras betul. Aduh, saya hati kalau bukan dokterku gas ini. Dokter tidak ada itu, mana lukanya nak? Nggak ada, dokter itu kasar sekali. Oh ini ya, coba diperban dulu. Yang nakal-nakal motor balapan motor itu di tanggal 1 Januari mau masuk tahun baru, tabrak tiang listrik, hampir mati. Begitu di rumah sakit, dokter, aduh, tadi jago kamu. Nah, begitulah dokter. Artinya apa? Mari sebagai pendakwa jangan netral. Pendakwa itu mubalik itu jangan netral. Kalau netral berarti berat ke kiri, berat juga ke kanan. Kalau mubalik, walking on the right track, pada jalur yang lurus, serang yang batil, angkat yang benar. Dalam bahasa kamparnya, to revive the truth, to bury the deviation. Mengangkat kebenaran, menguburkan kebatilan. Itu pendakwa. Tidak ada urusan dengan rezim, tidak ada urusan dengan organisasi Islam. Pendakwa hanya menegakkan hak di atas hak, batil di atas batil. Patahkan yang batil, kuburkan yang batil, angkat yang benar. Itulah tipe daripada pendakwa. Alhamdulillah, sampai hari ini anak tidak pernah bawa bendera organisasi. Yang anak bawa adalah bendera La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Itu pun dibakar benderanya oleh orang Kristen atau oleh orang Islam? Oleh orang Kristen atau orang Islam? Orang Islam. Kenapa orang Islam bakar? Kenapa dia bakar? Ini cari tahu oleh pendakwa. Saya berdakwah sampai ke Pulau Jawa sana. Kemarin dari Malang, keliling masjid-masjid, yang jaga juga pakai baret miring begini, loreng. Panser yang jaga, nggak ada langsung. Malah saya lewat langsung siap. Waalaikumsalam Kiai, waalaikumsalam. Jangan jaga gereja, siap. Nggak ada saya langsung ditonjok atau dibubarkan, enggak. Padahal ceramah saya begini juga, keras begini. Sampai dikabarkan Ustadz Yaya hilang. Innalillahi. Jangan coba-coba. Kalau kita dengan Allah, Allah akan melindungi kita. Tapi kalau kita pakai kekuatan makhluk tak mampu melindungi kita. Di atas langit masih ada langit. Inilah perjuangan Islam. Mudah-mudahan Pak Ma'ruf dan Pak Jokowi didatangi malaikat di malam hari, bangunkan Pak Jokowi, datang kepada Ma'ruf, Rob. Jokowi tanya, ya sabar, saya Jibril, tolong bebaskan Habib Rizik. Kepada Pak Ma'ruf, Rob, ente ini tidak bersyukur. Habib dulu yang pimpin 411 GNPF MUI, bela antum. Sekarang keluarkan Habib dari penjara. Mudah-mudahan Pak Jokowi dan Pak Ma'ruf dengar. Ya, jangan cuma sibuk ke sana kemari setengah mati jalan, kaki diseret. Ya, karena tidak ada lagi yang membebaskan mereka, Habib, kecuali kedua raja ini, presiden dan wakil presiden. Datang hikmah kepada Pak Jokowi, politik berubah, pembisik-pembisik di samping beliau tersingkir semuanya. Ulama-ulama bisa berdakwah dengan baik, kopat-kopit diangkat segera. Anak cucu kita boleh lagi bertatap muka untuk mengejawantahkan kurikulum pendidikan dari segala strata pendidikan sampai ke perguruan tinggi. Ini Indonesia ini beda dengan negara luar. Anak-anak goblok kalau tidak lagi tatap muka belajar, ini dia tunggu-tunggu yang begini. Bagus kalau sekolah begini, tidak tatap muka. Di pesantren pun sekarang sudah diliburkan. Kita doakan bersama agar negara ini keluar dari permasalahan apapun di tahun 2021. Kalau tidak, sebaliknya, kalau Pak Ma'ruf dan Pak Jokowi tidak mendapat mimpi ini, maka mimpi gempah akan lebih dahsyat. Kita lihat aja nanti. Biar bagaimanapun, sekasar apapun penilaian publik terhadap Habib Manaf, itu kelemahan pribadi. Semua ustadz pun begitu. Tapi jangan kita lupa,
masih ada darah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ibu bapak, cintailah ulama-ulama yang betul-betul menegakkan agama Allah. Hindarilah ulama-ulama yang hanya mencari kepentingan politik, apalagi memecah belah umat. Saya kira itu Pak Kades ya yang bisa saya sampaikan.